Rumah Pancasila setuju, sepakat bahwa seorang ibu yang memiliki anak itu wajib untuk diberikan perlindungan bagi anaknya. Apalagi kalau suaminya ikut bersama-sama dan juga sudah terkena pidana. Tetapi tolong agar diperlakukan sama antara rakyat yang paling rendah dengan mereka yang lebih tinggi status sosial. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Menarik ya. Ini pimpinan Komisi 3 DPR RI setuju Putri Chandrawati tak ditahan demi anak. Ini mereka berbicara tentang keadilan katanya. Mungkin sahabat Rumah Pancasila kita semua pernah mengikuti perkara di NTB ya. Ada 4 ibu-ibu yang kebetulan jengkel ada perusahaan yang baunya tidak sedap masuk di masyarakat. Karena sudah diberitahukan berulang-ulang tapi tetap berlangsung, mereka tidak tahu jalan keluarnya bagaimana, itu pabrik dilempari batu. Mereka semua ditahan 4-empatnya, bawa bayi digendong di dalam tahanan. Tetap dilakukan penahanan dan diproses hukum sekalipun kemudian banyak mendapat simpatik masyarakat, berkembang opini publik, maka kemudian mereka dikeluarkan dari tahanan tapi mereka sempat untuk ditahan. Kemudian ada juga yang menarik itu dari Lampung ya, Ibu Niti kalau saya tidak salah, berhubungan dengan kosmetik ilegal tanpa izin. Diancam 15 tahun, ditahan, bahkan sampai disidangkan, posisinya dia tetap ditahan dengan menggendong balita, anak umur 2 tahun kalau saya tidak salah. Mungkin nanti akan ditampilkan di layar sini tentang mereka. Berbicara tentang keadilan itu ada banyak ya jenis keadilan, seperti umpamanya keadilan afirmatif. Keadilan afirmatif itu keadilan yang diberikan berdasarkan kebutuhan. Jadi biasanya lebih dikhususkan. Contoh antara orang yang difabel dengan orang yang tidak difabel, itu akan lebih didahulukan bagi mereka yang difabel. Contoh saja ketika Anda mau naik pesawat itu biasanya orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus kayak sakit atau difabel, itu mereka lebih dahulu dinaikkan ke pesawat baru kita, orang-orang yang tidak menderita difabel atau tidak menderita cacat. Ini contoh, ini keadilan yang diberi nama keadilan afirmatif. Kemudian ada juga jenis keadilan seperti distributif. Keadilan tentang bagaimana pembagian itu dilakukan di dalam masyarakat secara merata, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ada juga keadilan yang namanya keadilan proporsional. Mereka yang kerjanya lebih banyak akan mendapatkan lebih daripada mereka yang bekerja lebih sedikit. Ada juga keadilan yang namanya keadilan harmoni. Contohnya, yang bisa melakukan operasi itu adalah polisi, razia, periksa orang dan lain sebagainya. Bukan umpamanya organisasi-organisasi masyarakat. Ini kan sering terjadi. Ini namanya itu kalau di dalam hukum dinamakan keadilan harmoni. Nah, kita berbicara terhadap keadilan daripada proporsional itu dibagi menjadi 2. Yang khusus itu sering dipakai oleh kita itu adalah kepada yang sama diberikan sama, kepada yang berbeda diberikan berbeda. Maka contoh ini bisa masuk di dalam keadilan proporsional yang bersifat khusus dan sekaligus bisa masuk di dalam keadilan yang namanya afirmatif karena ada kebutuhan khusus untuk anak. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diperintahkan bahwa anak itu adalah masa depan bangsa dan negara, maka mereka itu diutamakan prioritas. Tetapi ketika kita gabungkan antara 2 keadilan, afirmatif dan keadilan proporsional yang bersifat khusus, maka tentunya harus diberlakukan sama kepada mereka yang memiliki bayi. Jadi kalau sekarang umpamanya Ibu Chandrawati ini dilakukan penahanan kota atau rumah karena mengingat anaknya yang masih balita, maka ke depan semua ibu-ibu yang memiliki balita ya, itu wajib diperlakukan sama. Itu harus kesepakatan kita, tidak boleh dibeda-bedakan. Maka harus ada petunjuk khusus dari Jaksa Agung, petunjuk khusus dari Kapolri dalam surat khusus, sehingga di lapangan itu
aparatur penegak hukum ini tidak keliru ketika melaksanakan sebuah keadilan di dalam penegakan hukum bagi semua masyarakat. Rumah Pancasila punya kasus yang sama dan saat ini mereka masih ditahan, suami istri. Hanya gara-gara menjual rokok tanpa cukai. Suaminya yang jual, istrinya tidak tahu tapi ikut beserta di dalamnya. Anak-anaknya masih kecil-kecil, perempuan masih SD. Suaminya ditahan, istrinya ditahan. Dalam perkara pokok. Bahkan perkara pokok itu setelah ditahan bea dan cukai, divonis oleh hakim. Ini karena suaminya sudah masuk, istrinya tidak usah, cukup bayar denda. Dan dia bayar denda. Masih sekarang dikenakan TPPU lagi. Suaminya ditahan, istrinya ditahan lagi. Jadi double. Ini masyarakat biasa. Dan mereka nuntutnya tidak main-main jaksanya. Di atas 4 tahun bagi mereka. Kita sudah menyampaikan demi anak permohonan untuk tidak ditahan. Tetap ditahan sama bea cukai. Masih ada, nanti mungkin tim akan menampilkan juga karena kita yang menangani perkaranya dan sedang berjalan. Jadi kalau kita berbicara keadilan, apalagi sampai Komisi 3 DPR, dia perwakilan rakyat, maka wakililah seluruh rakyat Indonesia yang mengalami persoalan yang sama. Rumah Pancasila setuju, sepakat, bahwa seorang ibu yang memiliki anak, itu wajib untuk diberikan perlindungan bagi anaknya. Apalagi kalau suaminya ikut bersama-sama dan juga sudah terkena pidana. Tetapi tolong agar diperlakukan sama antara rakyat yang paling rendah dengan mereka yang lebih tinggi status sosialnya. Sehingga apa? Sehingga masyarakat itu percaya bahwa hukum itu diadakan dalam rangka untuk membuat kita semua hidup secara tentram, aman, nyaman, damai di rumah Indonesia. Lepas daripada semua perbuatan pidana yang mereka lakukan. Maka jangan lupa ikuti terus YouTube-nya Rumah Pancasila, Instagram-nya Rumah Pancasila, sehingga kita mampu berdiskusi secara baik di dalam bidang penegakan hukum, sosial, budaya, dan apapun di rumah Indonesia. Cara kita untuk berpikir, cara kita untuk berucap, dan cara kita untuk bertindak adalah dalam rangka menjaga bangunan rumah Indonesia ini berdiri dengan kokoh dalam landasan Pancasila. Seperti apa yang diimpikan oleh para pendiri bangsa ini. Maka jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik dan ikuti Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.